Hai semuanya, selamat datang kembali di Odeng TV bersama aku Angel di Info Korea. Oke, kali ini aku akan bahas mengenai jenis rumah atau hunian yang ada di Korea. Kita akan cari tahu kelebihannya, terus kekurangannya, dan harganya nih ya, yang mungkin kalian bikin penasaran nih ya. Oke, tapi sebelum itu buat teman-teman yang baru datang, yang baru gabung ke channel ini, minta tolong di subscribe dulu ya channel ini supaya aku lebih semangat lagi cari-cari info buat kalian semua nih, terutama yang kepo banget masalah tentang kehidupan yang ada di Korea gitu. Nah, oke, kita langsung aja bahas nih, apa aja sih hunian yang ada di Korea itu. Sebenarnya rumah atau hunian yang ada di Korea itu ada banyak sih jenisnya. Cuma di sini aku akan hanya bahas tiga jenis rumah yang paling banyak diminati atau yang paling banyak dihuni oleh orang-orang Korea ya. Oke, yang pertama itu ada apartemen atau aparte kalau di Korea itu. Nah, apartemen ini biasanya tingginya lebih dari 5 lantai. Bahkan ada yang tingginya sampai 80 lantai, teman-teman. Tinggi banget, gila kan nih. Ya. Itu apartemen di Korea, dan biasanya di atapnya itu, atap atau di lantai yang paling atasnya, atapnya itu dijadikan rumah loteng gitu, kayak rumah atap gitu, atau enggak, atau bahkan ada yang paling atas tuh tempat mendarat helikopter gitu loh. Jadi emang itu biasanya apartemen yang mahal sih, yang mewah gitu. Nah, terus kalau di apartemen itu taman atau halamannya ada di lantai 1. Halaman itu dipakai untuk bersama, ada tamannya, taman-taman, tempat olahraga atau Norito itu tempat main anak-anak ya, jadi playground gitu buat anak-anak. Biasanya ada di lantai 1 dan itu dipakai bersama. Tapi ada juga yang halaman kayak taman kayak gitu di lantai atas juga ada. Biasanya itu yang apartemen mewah sih, yang ada penthouse-nya gitu. Apartemen di Korea itu strukturnya hampir mirip seperti Hanok atau rumah tradisional Korea, jadi bukan bentuknya ya, jadi sistem struktur bangunannya. Di lantai itu menggunakan sistem ondol atau lantai pemanas. Kalau kalian belum tahu mengenai sistem ondol di rumah Hanok, kalian bisa nonton di video aku pernah bahas ini di Ayo Belajar Bahasa Korea. Nah, jadi seperti inilah bentuk apartemen yang ada di Korea itu. Kemudian yang kedua itu ada villa. Nah, villa nih ya, ini udah, kalau dengan kata villa mungkin kalian mikirnya rumah gede, bagus, luxury, yang tinggi, luas, ada halamannya, ada kolam renangnya, ya pokoknya yang serba luxury gitu. Tapi jangan salah guys, villa yang ada di Korea itu bukan seperti yang dibayangkan. Jadi kalau di Korea, villa itu adalah apartemen tapi yang kecil, jadi rusun tapi nggak lebih dari 5 lantai. Jadi seperti rumah aku ini, aku pernah bahas di sebelumnya kan, rumah aku ini villa. Jadi villa itu kalau di Korea rumah yang tingginya, rusun yang tingginya itu nggak nyampe 5 lantai. Kalau di tempat aku ini ada 4 lantai. Terus villa juga tempatnya agak jauh dari pusat kota, jadi agak masuk ke gang-gang gitu biasanya, jadi agak tenang tempatnya gitu. Beda sama apartemen biasanya di pinggir jalan raya yang besar. Kalau di apartemen itu strukturnya bagus, jadi kedap suara kalau dari dalam, walaupun di pinggir jalan raya persis. Terus yang ketiga itu ada dandokjutek. Kalau di Indonesia itu memang seperti villa nih jadi kayaknya. Jadi hampir mirip kayak villa nih, tapi nggak villa juga sih sebenarnya. Tergantung. Jadi dandokjutek ini itu rumah sendiri. Jadi rumah yang berdiri sendiri, rumah terpisah. Ya kalau di Indonesia itu kita kayak di komplek perumahan itu ada rumah-rumah tapi berdirinya satu-satu gitu. Dan kalau di rumah dandokjutek ini, style rumahnya beda-beda deh, mulai dari tradisional, ada yang sampai modern juga, macem-macem sih. Kalau dandokjutek yang lama-lama itu kayak rumah-rumah yang zaman di Korea nih, kayak gini nih. Pasti kalian nggak asing kan sama yang kalau di drama-drama suka ada yang seperti ini. Kalau yang baru-baru sih modelnya yang seperti ini. Oke, sekarang kita akan cari tahu apa sih kelebihan dan kekurangannya dari masing-masing hunian ini. Kelebihan ya, kalau di apartemen biasanya taman, tempat bermain, terus
alat-alat publik lainnya, bahkan ada perpustakaan juga, atau tempat community center, tempat orang-orang kumpul yang punya hobi yang sama. Mereka punya klub di situ, kayak ruang-ruang klub gitu, ruang meeting kayak gitu. Kalau di apartemen seperti itu terawat benar-benar, jadi memang ada manajemennya, nggak perlu khawatir kalau misalnya kotor, rusak atau apa, tinggal lapor aja, nanti pasti diperbaiki. Nah, itu kelebihannya yang pertama. Terus di apartemen juga tempat parkirnya mudah, jadi penghuni bebas punya kendaraan. Dan biasanya kalau apartemen yang mewah atau apartemen yang bagus itu, yang kualitasnya bagus, dia punya basement untuk parkir. Terus yang ketiga, kalau di apartemen itu aksesnya mudah, kemana-mana itu gampang. Mau ke sekolah, mau ke mart, mau ke salon, mau ke pasar sekalipun. Terus bahkan ada apartemen yang bawahnya, misalnya lantai bawah, lantai satunya itu mall, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ke mall, gak usah jauh-jauh, tinggal naik lift, turun, nyampe udah langsung di mall. Pokoknya itu apartemennya yang mahal gitu. Terus kalau bagi orang-orang yang punya uang ya, ini tuh apartemen tuh lebih ekonomis dan efisien, teman-teman. Ya emang karena dilihat dari aksesnya gampang sih kalau kemana-mana. Terus yang kelima, apartemen di Korea itu tingkat keamanannya sangat tinggi, teman-teman. Jadi di mana-mana itu ada CCTV. Maksudnya nggak di mana-mana kayak di kamar mandi kayak gitu ya, enggak. Maksudnya di sudut-sudut tertentu yang misalnya sepi, misalnya atau lorong atau lobi, terus tempat-tempat mengumpulkan sampah, dan ya pokoknya tempat-tempat yang riskan itu pasti ada CCTV-nya. Dan di apartemen juga ada 24 jam security-nya, jadi nggak usah khawatir bakal ada kejahatan kayak gitu. Nah, itu tadi kelebihannya. Tapi walaupun terlihatnya sempurna nih ya, ada juga kekurangannya. Pertama, kalau apartemen ini kan karena bangunannya tinggi dan berlantai-lantai kan, yang jadi permasalahan sampai saat ini itu adalah Chunggasom. Chunggasom itu adalah kebisingan. Jadi biasanya kalau di lantai atas tuh ada yang lari-larian atau lompat-lompatan, dan itu biasanya mengganggu banget sama lantai yang di bawah. Jadi kalau di rumah Indonesia juga, kalau misalnya ada yang gedubrak gitu di atas, itu kan pasti kedengeran gitu kan. Nah, itu biasanya mengganggu, dan biasanya orang Korea itu paling nggak suka denger suara yang mengganggu seperti itu. Terus yang kedua, fasilitas dan ruang pribadi itu terbatas. Kayak misalnya taman, ruang fitness, nggak ada yang buat pribadi gitu, jadi memang dipakai bersama sama orang-orang banyak. Kalau misalnya di apartemen itu ada insiden nih, misalnya insiden contohnya bunuh diri, terus atau pembunuhan atau kejahatan lainnya, nah biasanya apartemen yang kayak gitu tuh jadi turun drastis harganya. Kalau misalnya mau ngejual rumah itu pasti harganya bakal jadi turun banget, dan citranya itu sekomplek itu bakal jadi down gitu gara-gara cuman kasus itu. Nah, terus kalau apartemen itu luasnya itu tidak sesuai dengan luas aslinya gitu. Misalnya tuh luasnya paling kecil tuh 25 pyong gitu. 25 pyong itu sekitar 83 meter persegian. Kalau misalnya 3 miliar rupiah gitu. Kalau kita beli di villa 25 pyong sama bisa jadi di villa itu. Kalau di villa 25 pyong atau 83 meter persegi itu bisa lebih besar gitu ukurannya dari yang sebenarnya itu, dan harganya juga bisa lebih murah, ada yang 2,5 miliar atau ya pokoknya bervariasi gitu. Itu dari kekurangan apartemen, teman-teman. Nah, sekarang kita tinggal ke villa nih. Apa sih kelebihan di villa? Nah, yang pertama, kalau villa yang tadi aku bilang, luas rumahnya itu bisa lebih besar dari luas yang sebenarnya. Misalnya 25 pyong, 83 meter persegi itu bisa jadi lebih, jadi kelihatannya lebih besar. Terus yang kedua, biayanya terjangkau nih, biasanya cocok buat yang pasutri baru, untuk yang 신혼부부 gitu ya. Kalau di Korea itu 신혼부부 namanya, jadi pengantin baru nih. Biasanya kan jadi harganya terjangkau gitu. Terus daerahnya juga lebih tenang, karena biasanya kan di daerah nggak terlalu di jalan raya gitu, jadi agak masuk ke gang, jadi tempatnya lebih tenang. Nah, sekarang tinggal kekurangannya villa nih. Villa juga sebenarnya banyak sih kekurangannya. Jadi yang pertama itu tingkat keamanannya kurang.
Jadi beda sama di apartemen. Kalau di setiap apartemen tuh ada, di setiap sudut tuh ada CCTV-nya, terus ada penjaganya 24 jam juga. Tapi kalau di villa itu nggak ada. CCTV mungkin ada di pintu paling depan aja gitu. Untuk tempat pembuangan sampah juga nggak ada CCTV-nya, jadi bisa jadi ada orang lain yang buang sampah sembarangan di tempat, atau enggak orang lainnya buang sampah di tempat kita, atau kita buang sampah sembarangan, atau salah nggak dipilah, buang sampahnya nggak dipilah, jadi kan nggak ketahuan gitu ya. Jadi nah yang terus yang kedua ini tempat parkir nih teman-teman. Ini masalah villa itu sampai sekarang jadi masalah itu tempat parkir. Biasanya tempat parkirnya itu sesuai sama banyaknya rumah gitu. Misalnya satu gedung villa itu ada 8 rumah tangga misalnya. Nah tapi setiap rumah tangga itu punya 2 mobil misalkan, jadi kan tempat parkirnya kurang nih tuh. Jadi memang terbatas banget tempat parkir. Terus bahkan ada juga yang tempat parkirnya di lantai 1. Jadi lantai 1 itu dijadikan tempat parkir ya yang seperti ini, terus lantai 2-nya baru rumahnya gitu. Terus yang ketiga, kekurangan dari villa itu repot temen-temen. Kalau villa itu kebanyakan nggak ada elevatornya. Ada sih elevatornya tapi jarang banget ditemuin, dan paling banyak villa itu tuh akses buat naik ke atasnya itu tangga, dan itu bakalan capek, apalagi yang buat baru pindahan. Jadi repot banget buat ngakses, bawa misalnya gotong-gotong kulkas atau gotong-gotong apa gitu, alat elektronik yang berat gitu kan. Tapi ya walaupun tetap aja ada caranya mobil yang bisa ngederek ke atas, lantai atas gitu. Tapi tetap aja sih kalau villa itu repotnya kayak gitu, karena nggak ada akses elevator buat naik ke atas gitu. Terus yang keempat, di lantai pertama itu biasanya cenderung berisik, cenderung terkena masalah kebisingan gitu. Jadi karena lantai bawah kan dari luar ya suara kendaraan lewat ya, dan macam-macam yang mungkin anak-anak berlarian gitu, jadi berisiknya kedengaran. Oke, sekarang ke danduk jutek nih teman-teman. Pertama, danduk jutek itu kelebihannya nih ada halaman pribadinya teman-teman, dimana di situ bisa dipakai buat tempat ya olahraga atau cocok tanam nih yang suka bertanam-tanam, terus atau bisa jadikan buat jemur kasur, jemur pakaian mungkin bisa, terus buat bikin kolam renang gitu bisa. Tapi walaupun sebenarnya kalau di Korea itu ada kolam renang yang besarnya tuh segede apa gitu ya, pokoknya kalau yang kecil sih nggak kenapa-napa, tapi kalau yang besar itu bisa kena pajak teman-teman, karena termasuk rumah jenis luxury gitu, jadi itu bisa kena pajaknya juga kalau di Korea itu. Terus yang kedua itu tidak menimbulkan kebisingan. Nah biasanya kalau di apartemen, di villa itu karena berlantai-lantai rumahnya, jadi berisiknya itu loh yang jadi masalah. Tapi kalau di danduk jutek nggak masalah, mau kalian teriakan, mau loncat-loncat, mau karaokean gitu, karena di rumah sendiri nggak kedengeran sampai tetangga-tetangga bakal kedengeran gitu. Jadi tenang aja, nggak akan berisik. Nah terus yang ketiga, kalian bisa sesuka hati mendesain sendiri eksteriornya, mau diganti apa, mau ditambahin apa, mau dipasang air mancur kek, mau dipasang patung hiasan kek, atau dipasang apa dekorasi rumah seperti apa, terserah, bebas itu, mau dipasang parasol, mau dipasang tenda gitu, bebas semuanya. Pokoknya kalau di danduk jutek itu bebas sesuka hati gitu. Terus yang keempat itu nggak ada biaya manajemen, jadi perawatan semuanya kan pribadi, jadi nggak perlu kita bayar mahal-mahal buat mengurus fasilitas yang ada di rumah kita gitu. Kalau di apartemen sama di villa kan emang ada biaya gualibi gitu, atau biaya manajemen. Kekurangan dari danduk jutek itu yang pertama, harganya itu mahal banget, mungkin bisa minim-minimnya adalah sekitar 5 miliaran rupiah ya. Tapi mungkin ada yang lebih murah kalau agak di pelosok gitu, di pedesaan. Dan semua untuk harga-harganya nih teman-teman, mau villa, mau apartemen, mau danduk jutek, itu tergantung dari tempatnya. Jadi kalau misalnya semakin kita ke kota itu bakalan semakin mahal, jadi harga itu tergantung. Kalau semakin kita ke desa itu bisa semakin murah gitu, dan kalau semakin ke pelosok itu bisa semakin murah gitu. Jadi tergantung daerahnya, tergantung kotanya. Apalagi kalau yang dekat daerah-daerah Seoul atau yang di Seoul itu bakalan mahalnya luar biasa, mahal banget. Danduk jutek ini repot
Repotnya apa? Perawatannya. Apalagi kalau keluarganya itu cuma ada terdiri dari 4 orang, misalnya ayah, ibu, dan 2 anak, misalnya 2 anak masih kecil lagi, jadi repot banget buat ngurusin rumah segede itu gitu ya. Jadi buat halamannya, tamannya pasti bakal repot, iya nggak sih teman-teman? Kecuali kalau yang punya pembantu ya. Kalau yang punya pembantu sih nggak masalah gitu buat ngurusin rumah gitu. Tapi jarang banget keluarga di Korea yang punya pembantu, kecuali orang-orang konglomerat yang punya banyak duit bisa punya pembantu. Karena orang-orang di Korea itu enggak terlalu suka punya pembantu sih, dan lebih senang ngurusin apa-apanya sendiri. Apalagi memperkerjakan asisten rumah tangga atau pembantu itu mahal banget kalau di Korea. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa punya pembantu gitu. Terus repotnya juga kalau masangin boiler, air, lantai, rumput liar nanti di semak-semak di halaman kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu tingkat keamanannya rendah teman-teman. Dan untuk cuti itu memang karena memang gak ada security-nya, terus nggak ada CCTV-nya gitu. Saya kalau masang CCTV-nya juga sendiri, kita harus masang pribadi gitu kan, dan itu juga mahal memasang CCTV gitu juga kan. Jadi sering banget ada pencurian, kasus-kasus pencurian atau kasus-kasus kejahatan lainnya itu gampang banget kalau di Dandok Cutek. Kecuali kalau Dandok Cuteknya itu yang benar-benar terjaga, misalnya ada dikasih security pribadi gitu di situ, mungkin nggak apa-apa, bisa gitu. Ya kan pas letaknya itu di pinggir kota banget teman-teman, jadi nggak di kotanya, jadi akses kemana-mana, akses ke sekolah, akses ke mart, akses ke tempat-tempat umum lainnya itu susah, harus diakses sama mobil atau kendaraan pribadi. Terus juga tuh karena pinggir di pedesaan nih ya, bisa jadi masuk serangga-serangga aneh karena di belakangnya deket pedesaan dan banyak pepohonan, atau tikus bahkan teman-teman. Nah, itu dia teman-teman kelebihan dari kekurangan semua hunian yang ada di Korea. Jadi buat kalian nih yang lagi bingung mau milih rumah yang seperti apa di Korea yang cocok buat kita nih, terutama buat orang-orang yang mixed married nih kayak aku yang lagi ada di Korea, atau teman-teman berniat tinggal lama di Korea, nah bingung untuk memilih rumah mana sih yang kira-kira cocok untuk kita. Nah, kalian bisa lihat perbandingannya dan kalian bisa cocokkan sama kepribadian atau dengan kapasitas kalian masing-masing. Semoga info ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian yang mau milih rumah di Korea. Jadi sekian dulu info Korea hari ini teman-teman. Terima kasih udah sabar nonton video ini sampai habis. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tolong like video ini dan jangan lupa subscribe-nya untuk teman-teman yang baru gabung. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya nanti kalian dapat informasinya update. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Angel, sampai jumpa di info Korea lainnya. Bye bye. Terima kasih.